Pemerintah mengembangkan sejumlah platform digital untuk menunjang aktivitas masyarakat selain pemberlakuan protokol kesehatan di tengah pandemi. Namun, kelemahan sistem proteksi data pribadi masyarakat jadi ancaman serius saat aplikasi ini jadi syarat di berbagai aktivitas. Sejauh mana pemerintah mengatasi ancaman ini? Seperti apa pula strategi pemerintah bagi masyarakat agar bisa hidup bersama COVID-19? Kita bahas bersama Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong. Bung Usman, selamat malam, sehat ya? Selamat malam, Sofi, sehat. Ini banyak hal yang ingin saya tanyakan hari ini. Tentu yang saat ini jadi perbincangan yang paling panas di tengah masyarakat adalah soal data pribadi. Tapi itu saya simpan dulu. Saya ingin bertanya tentang komitmen pemerintah untuk menjaga masyarakat tetap sehat di tengah pandemi, karena kita semua sudah harus meyakini bahwa pandemi ini bisa jadi endemi, artinya kita bakal hidup bersama dengan COVID-19 jangan-jangan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, untuk saat ini masyarakat dinyatakan harus siap hidup berdampingan dengan COVID-19. Apa yang sudah disiapkan pemerintah untuk memastikan kesehatan masyarakat, keamanan masyarakat, supaya walaupun kita tetap harus berdampingan dengan COVID-19, kita semua sebanyak-banyaknya orang dalam kondisi yang aman? Ya, baik. Memang WHO dan juga para ahli di bidang kesehatan atau epidemiolog mengatakan bahwa kita masih akan lebih lama hidup bersama COVID. Artinya COVID dalam waktu dekat belum hilang dari kehidupan kita. Nah, karena itu kita memang harus mempersiapkan kita sebagai bangsa untuk hidup bersama dengan COVID, untuk memulai katakanlah tatanan hidup baru bersama COVID. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Presiden Jokowi sudah memerintahkan Kementerian Kesehatan atau Menkes untuk membuat semacam roadmap ya supaya kita bisa mulai beranjak dari pandemi ke endemi. Itu roadmap-nya sedang disusun dan kemudian kita juga melakukan berbagai kampanye mengajak masyarakat. Kenapa? Karena memang pemerintah tidak bisa sukses mengalihkan kondisi dari pandemi ke endemi tanpa partisipasi masyarakat. Kita terus mengajak masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan, terutama memakai masker dan tentu saja vaksinasi. Dua hal itu sangat penting bagi kita untuk hidup bersama dengan COVID. Kenapa kita harus menyusun semacam roadmap? Karena kalau kita terus seperti sekarang ini pembatasan terjadi terus, apalagi kalau pembatasannya ketat, maka kita tidak bisa melakukan berbagai kegiatan, terutama kegiatan ekonomi. Ya, kalau COVID-nya masih lama, masih panjang, maka ini ekonomi akan terhenti dalam waktu yang lama juga. Karena itu perlu keseimbangan ya antara kesehatan, yaitu dengan memakai masker dan vaksinasi, dan di sisi lain orang kemudian bisa terus melakukan kegiatan ekonomi. Kira-kira seperti itu. Oke, ini kan kalau kita lihat bahwa kemarin kita baru saja, ini kondisinya sudah sedikit membaik dibandingkan ketika kita awal diserang varian Delta. Apa yang bisa kita pelajari dari situ adalah bahwa kalau COVID-19 masih ada, yang mungkin akan berlangsung beberapa tahun ke depan, bisa jadi mutasi-mutasi lainnya akan terus terjadi. Nah, tidak cukup hanya dengan vaksinasi saja, harus ada multi-layered approach gitu, pendekatan yang multi-layered, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Bagaimana caranya supaya Kementerian Kominfo dalam hal ini dan juga pemerintah secara umum begitu memastikan bahwa yang multi-layered ini sampai ke masyarakat? Karena vaksinasi saja posisinya kan saat ini mau nggak mau masyarakat juga harus antre untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi tidak cukup hanya dengan vaksinasi saja kita bisa keluar dari pandemi. Ya, Presiden sudah mengatakan ketika mengumumkan PPKM Senin lalu bahwa ada contoh negara-negara yang bahkan penduduknya 60% sudah divaksin, tetapi kemudian COVID-nya meningkat lagi. Nah, itu artinya karena menurut pengamatan dan penelitian, karena
mereka tidak taat prokes, merasa sudah divaksin, mereka merasa tidak perlu taat prokes. Dan di beberapa negara bahkan sudah dibuat kebijakan boleh tidak bermasker. Nah, karena itu pemerintah terus mendorong masyarakat mentaati prokes, terutama memakai masker. Nah, inilah layer-layer yang kita siapkan. Jadi layer pertama tentu saja tadi yang Sofi sampaikan adalah vaksin. Tetapi vaksin saja tidak cukup. Nah, layer yang berikutnya ya mengkampanyekan terus prokes. Dan saya baru saja dapat informasi bahwa skor rata-rata kepatuhan protokol kesehatan kita itu meningkat. Sekarang itu 7,86 dari sebelumnya pada bulan Juli. Bulan Juli itu hanya 7,64. Nah, kalau kondisi ini terus membaik, saya kira layer kedua minimal layer kedua dalam arti menjaga protokol kesehatan, karena tadi kita katakan layer pertamanya adalah vaksinasi, itu bisa terus berlangsung begitu. Bisa kita akan siap menghadapi COVID yang masih panjang ini. Okay. Dan tentu saja komunikasi terus kita lakukan sampai ke pemerintah daerah, sampai ke desa-desa, sampai ke kampung-kampung dengan menggunakan atau bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Oke, nah ini kan saat ini kalau spesifik soal vaksinasi, kemarin pemerintah baru saja merayakan, waktu itu sempat disampaikan kepada para wartawan sudah 100 juta suntikan vaksinasi COVID-19. Itu memang perlu untuk diapresiasi. Tetapi kalau kita lihat proporsi masyarakat yang harus divaksinasi itu masih banyak. Masih ada sekitar paling tidak 300 juta lagi kira-kira sesuai dengan perhitungan Pak Menkes yang harus divaksinasi. Artinya cepat saja tidak cukup, tapi harus sangat cepat. Nah, ini kira-kira komitmen pemerintah sejauh ini untuk memastikan masyarakat yang sudah antusiasmenya sangat tinggi untuk divaksinasi COVID-19 segera bisa mendapatkan. Komitmennya seperti apa, Bung Usman? Ya, komitmennya tentu saja menyediakan vaksin. Ketersediaan vaksin itu harus dijamin. Kalau kita perhatikan dari awal kita mulai mendatangkan vaksin sampai hari ini, intensitas kedatangan vaksin itu semakin tinggi. Tadi kita kedatangan 207 ribu vaksin AstraZeneca. Hari Senin kita akan kedatangan 5 juta vaksin Sinovac. Nah, intensitasnya makin sering dan kemudian kita mendistribusikannya ke daerah-daerah. Dan dengan angka 100 juta lebih itu, kita ini adalah negara nomor 6 yang memvaksin penduduknya paling banyak. Dan itu mestinya kita apresiasi. Kita bahkan lebih baik dari katakanlah Inggris, lebih baik dari Amerika. Apalagi kalau kita lihat jumlah penduduk. Artinya apa? Ada optimisme di situ bahwa 300 juta dosis vaksin yang dibutuhkan itu bisa kita penuhi Mudah-mudahan juga apalagi kalau tahun depan vaksin merah putih itu sudah bisa kita produksi, maka kita akan tersedia vaksin lebih banyak ke masyarakat. Kemudian juga pemerintah mengubah metode vaksinasi, misalnya serbuan vaksin yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Kemudian juga mekanisme atau metode door to door yang dilakukan oleh BIN. Nah, itu adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakselerasi vaksinasi. Oke, memang ada apresiasi dari masyarakat. Tadi Bung Usman sudah menyatakan kita vaksinasi nomor 6 di dunia. Tapi juga harus jadi perhatian pemerintah karena jumlah penduduk kita nomor 4 di dunia. Harusnya kalau kita cepat, at least kita harus ada di urutan keempat berkaitan dengan jumlah penduduk yang divaksinasi. Nah, berkaitan dengan vaksinasi ini kan jadi salah satu syarat untuk melakukan kegiatan. Bagaimana cara pengecekannya adalah melalui aplikasi Peduli Lindungi. Mau tidak mau, data masyarakat yang ada di situ harus dilindungi secara maksimal oleh pemerintah. Nah, ketika kemarin ada kasus dugaan kebocoran data di e-hack, lalu sertifikat vaksinasi Pak Jokowi muncul di media sosial, apa yang akan dilakukan pemerintah untuk memastikan perlindungan ini akan dijawab oleh Bung Usman Kansong sesaat lagi. Kita jeda sejenak, saudara. Sapa Indonesia Malam segera kembali.